Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup ganda. Artinya, darah akan dialirkan melalui pembuluh dan melewati jantung sebanyak 2 kali. Darah banyak sekali fungsinya, di antaranya yaitu menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam tubuh manusia. Selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh serta sebagai pengontrol suhu tubuh. Adapun komponen penyusun darah terdiri dari 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terkandung sebesar 55% yang terdiri dari 90% air, 0,9% mineral, 1% zat organik, dan 4% protein. Apa saja sih bahan-bahan yang terkandung di dalam protein? Nah, pada protein terdapat fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah, albumin untuk menjaga tekanan osmotik, dan globulin untuk menjaga kekebalan tubuh. Sedangkan sel-sel darah terkandung sebesar 45% yang terdiri dari eritrosit atau sel darah merah yang bertugas untuk membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lainnya. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih yang bertugas dalam menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh, serta ada trombosit atau keping darah yang bertugas untuk menggumpalkan darah dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka pada manusia. Lalu sekarang kita akan mempelajari mengenai macam-macam darah. Darah memiliki 4 macam nih kawan. Yang pertama yaitu ada plasma darah yang terdiri dari 52-62%. Lalu ada sel darah putih dan trombosit yang terdiri dari kurang dari 1%. Dan ada juga yang terakhir yaitu sel darah merah yang terdiri dari 38-48%. Pertama, ayo kita kenalan dengan eritrosit. Eritrosit ini menjadi sel darah yang paling banyak dibandingkan kedua komposisi darah yang lainnya. Eritrosit berbentuk bulat dan dilengkapi dengan cekungan di bagian tengahnya, atau bisa dikenal sebagai bionkaf. Memiliki tugas dalam membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru untuk segera dikeluarkan. Lalu, apa teman-teman tahu? Kalau ternyata warna merah dari eritrosit ini dipengaruhi oleh hemoglobin loh, semacam protein yang kaya akan zat besi. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, terdiri atas 92% air dan 8% kandungan lain, seperti nutrisi dan garam mineral. Bertugas dalam mengangkut sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh secara bersamaan. Nah, yang ketiga, kita akan berkenalan dengan leukosit atau biasa dikenal sebagai sel darah putih. Sel ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dari sel lainnya dan bertugas dalam merespon imun, mengenali, serta membunuh kuman penyakit. Wah, ternyata penting juga ya perannya. Dan tahu tidak, ternyata ada loh fakta menarik dari sel leukosit ini, yaitu selnya lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah, sekitar 12-25 μm. Dan yang terakhir, kita akan berkenalan dengan trombosit. Sebenarnya trombosit ini bukan sel, akan tetapi sebuah fragmen sel yang berukuran kecil yang terlibat dalam pembekuan darah. Bertugas penting juga dalam koagulasi darah, serta merangsang pertumbuhan jaringan baru ketika ada jaringan yang rusak atau luka. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur jantung. Yang pertama ada atrium kanan.
atrium kanan ini berfungsi menerima darah hasil metabolisme yang tidak mengandung oksigen. Gambarnya sebagai berikut. Yang kedua, ada ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini memompa darah dari atrium kanan ke paru-paru. Letaknya di bawah atrium kanan. Yang ketiga, ada atrium kiri. Atrium kiri ini fungsinya menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Gambarnya sebagai berikut. Yang keempat, ada ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini memompa darah keluar melalui katup aorta menuju seluruh tubuh. Gambarnya di sebelah Kemudian kita masuk ke dalam katup trikuspid. Katup trikuspid merupakan katup yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Letaknya sebagai berikut. Keenam, ada katup aorta. Katup ini memisahkan ventrikel kiri dari aorta. Gambarnya sebagai berikut. Yang ketujuh, ada mitral valve. Katup mitral ini memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang kedelapan, ada pulmonary valve, atau yang biasa kita sebut katup paru-paru, memisahkan ventrikel kanan dari arteri paru-paru. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Adapun ciri-ciri pembuluh arteri. Yang pertama, dindingnya tebal dan elastis. Yang kedua, jika diraba, denyutnya dapat dirasakan. Yang ketiga, tekanan darah yang melewati arteri umumnya kuat. Dan yang keempat, memiliki sebuah katup tepat di luar bilik, yaitu valvula semilunaris. Yang kedua, ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Ciri-ciri dari pembuluh vena, yang pertama, memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Yang kedua, dapat menampung 75% darah. Yang ketiga, terletak di dekat permukaan tubuh. Dan yang keempat, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang ketiga, ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam tubuh. Adapun ciri-ciri pembuluh darah kapiler. Yang pertama, berbentuk halus. Yang kedua, dinding sel sangat tipis. Yang ketiga, memiliki diameter 0,008 mm. Dan yang keempat, area kapiler sangat luas, sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Selanjutnya, kita akan masuk pada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, lalu masuk ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, lalu masuk ke vena cava, dan terakhir masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu masuk ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru, lalu masuk ke vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Kemudian kita masuk ke dalam kelainan sistem transportasi. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi akibat arteriosklerosis yang terjadi ketika pembuluh darah menyempit. Yang kedua ada jantung koroner. Penyakit ini terjadi akibat pembuluh darah arteri mengeras dan menyempit. Yang ketiga ada kardiomiopati. Gangguan ini terjadi pada otot jantung, sehingga jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Selanjutnya ada aritmia.
Aritmia merupakan gangguan pada irama jantung yang terjadi ketika rangsangan listrik pengatur detak jantung terganggu. Kemudian ada gagal jantung. Kondisi ini ketika jantung terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan terakhir ada endokarditis. Penyakit ini yaitu infeksi pada jaringan ikat yang melapisi pada dinding dan katup jantung. Terjadi karena kuman masuk ke jantung melalui aliran darah. Simpulan dari materi kali ini yaitu sistem transportasi melibatkan 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Mekanisme jantung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.